Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kita lanjutkan untuk perkuliahan kita. Akan lalu kita bicara soal liberalisme bagi yang kelas offline ya. Liberalisme dan kapitalisme oleh banyak ahli, oleh banyak pemikir, dianggap sebagai dua hal yang tidak bisa terpisahkan satu sama lain. Ide-ide liberalisme sangat identik atau sangat kondusif bagi tumbuh kembangnya sistem ekonomi kapitalistik atau kapitalisme, ya. Dan liberalisme sebetulnya bukan hanya dalam konteks ekonomi, tetapi dari berbagai macam segi kehidupan manusia, liberalisme punya dimensi yang cukup luas ya, dalam paham keagamaan, dalam paham kebudayaan, liberalisme dalam konteks perdagangan, ekonomi, dalam konteks politik, termasuk cabang-cabang liberalisme itu adalah pluralisme, inklusivisme, apalagi open society yang merupakan pemikiran George Soros dalam bukunya. Open society adalah cita-cita liberalisme. Sebuah masyarakat yang terbuka, sebuah masyarakat yang bebas, yang tidak di apa namanya dipasung kebebasannya, yang tidak dijadikan apa namanya sebagai tidak menjadikan politik misalnya sebagai pembatasan terhadap paham-paham kebebasan. Apakah kebebasan itu absolut? Apakah kebebasan itu tanpa batas? Merupakan pertanyaan filosofis, pertanyaan penting bagi kita semua. Ya, sekarang saya ingin Anda berinteraksi sejenak dengan membuat komen di ruangan Zoom ya. Pertanyaan pertama langsung Anda jawab dan yang tidak menjawab nanti dianggap tidak hadir ya. Yang pertama adalah sejak tahun berapa kira-kira Anda pernah mendengar atau tahu apa itu kapitalisme? Nah, sebelum pertanyaan kedua, kita lihat responnya dulu. Langsung ditulis tahunnya aja. Misalnya 2010, 2000 berapa gitu ya. 2010. Anda sudah berapa tahun? Dua ribu enam belas, 2017, 2015. Oke, silakan yang belum mengetik karena akan ketinggalan keretanya nanti. Ya, ada yang 2019, 2016 ya. Dengar saja ya, tidak harus paham konteksnya ya. Apa itu kapitalisme? Apa itu pernah dengar kapitalistik atau kapitalisme? Boleh ya. Udah nggak ada yang ngetik, baru 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oke, udah lumayan 15 mahasiswa. Ketika Anda mendengar atau pernah membaca pada waktu itu tentang kapitalisme, menurut Anda kapitalisme itu baik atau buruk yang pernah Anda dengar? Boleh diketik baik, buruk, atau netral, ada tiga pilihan. Kapitalisme sebagai sistem atau sebagai sesuatu yang negatif atau buruk, positif atau baik,
dan netral. Silakan Anda ketik. Netral itu boleh diartikan antara baik dan buruk atau kadang baik, kadang buruk, atau diartikan belum memahami sepenuhnya, ya. Ini pada saat itu ya kelihatan netral mungkin dalam mata pelajaran di SMP misalnya atau di SMA, mungkin tidak semua guru menjelaskan dampak negatif, dampak positif, atau seperti apa ya. Terima kasih, Dimas. Sangat keren membuat argumen netral karena ada kelebihan dan kekurangan dari kapitalisme. Oke, menarik karena kita sendiri mungkin bisa menjadi bagian atau hari ini ya, saya kira adalah bagian dari pasar kapitalisme itu sendiri dengan mengkonsumsi produk-produk yang disediakan oleh pasar bebas, oleh perdagangan internasional, oleh tukar tambah nilai dan sebagainya. Buruk misalnya belum ada ya, buruk karena misalnya sistem kapitalisme itu mengeksploitasi buruh, membuat memberikan upah kepada pekerja di perusahaan yang sangat minim, sangat kurang atau tidak ada asuransi kesehatan dan seterusnya kan. Misalnya ada banyak cerita-cerita soal ekonomi kapitalisme itu dampak negatifnya ya. Oke, kalau yang ketiga, yang terakhir ini, mungkin nanti ada pertanyaan lagi, tapi saya akan masuk ke materi. Menurut Anda, negara mana yang bisa disebut sebagai negara yang sangat kapitalistik? Nah, Anda boleh mention negara yang Anda tahu. Negara yang menurut Anda, pengetahuan Anda adalah negara yang sangat kapitalistik atau super kapitalistik atau ultra kapitalistik misalnya. Anda boleh menulisnya. Belum ada yang menulis nampaknya. Tidak gampang ya. Oke, ada satu Amerika Serikat, menarik. USA, Prancis, Brazil, Amerika, Inggris. Oke, yang lain belum muncul. Dimas, Nadifa, Fikri, Akbar, Fatih, Swiss, Kanada. Karena di tempat saya masih adzan, jadi kita pending sebentar sambil melihat reaksi.
Adalah Amerika, Australia, Jerman, Singapura, wah, punya tetangga kapitalistik ya. Cukup ngeri-ngeri sedap ya. Singapura sebagai negara kapitalistik, kita yang di sini, di Indonesia, pasti sumber daya alamnya dijual oleh Singapura ya. Nyari keuntungan ya. Oke, menarik sekali kata Singapura ini. Brazil. Brazil sebetulnya pernah menjadi negara yang cukup besar demonstrasi anti kapitalisme sebetulnya ya dalam beberapa dekade yang lalu ya. Oke, terima kasih respon-responnya. Hari ini kita bicara soal kapitalisme dalam dalam pemikiran politik tentu saja ya. Jadi mata kuliah ini walaupun membincangkan tentang kapitalisme, tetapi kita punya frame, kita punya logic, logika ya, kita punya nalar, bagaimana cara kita memahami sistem ekonomi kapitalistik dalam pandangan politik, dalam pandangan pemikiran politik ya. Jadi berbeda sekali ketika Anda kuliah kapitalisme di Fakultas Ekonomi ya, dengan di Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik, tentu saja cara pandangnya berbeda. Kapitalisme juga bisa dibaca lewat kacamata agama sebetulnya, ya. Seperti tulisan Max Weber, The Spirit Ethic of Capitalism, ya. Bagaimana pandangan gereja, bagaimana pandangan keagamaan mengenai kapitalisme, di mana menurut Max Weber, kapitalisme sejalan dengan nilai-nilai apa namanya kekristenan atau nilai-nilai dalam gereja ya, misalnya di dalam gereja ada beberapa ayat mengenai perintah untuk menguasai dunia ya, perintah untuk menyebar di bumi dan berkuasa. Nah, itulah salah satu yang dianggap sebagai ayat untuk kolonialisme, ayat untuk menjadikan bangsa-bangsa Eropa yang Kristen, yang Katolik, yang Protestan untuk berlomba-lomba menjelajah bumi, menjelajah kawasan-kawasan benua yang sebelumnya tidak dikenal, ternyata kaya rempah-rempah, kaya sumber daya alam, kaya minyak bumi, dan seterusnya. Nah, ya, spirit ethic of kapitalisme itu eh, sangat kuat pengaruhnya, sehingga dulu ada istilah apa, kalau Anda tahu, 3G dalam bahasa, Anda masih ingat nggak pelajaran IPS mungkin ya, zaman dulu, apa namanya, God, Glory, Gospel ya. Gold, emas, jadi tujuan menjelajah, menjajah itu ada 3 paket itu. Ya, dapat emas, kemudian glory, glory itu apa? Kejayaan ya. Gospel itu misi agama, misi misionaris ya, gospel. Jadi God, glory, gold, glory, gospel itu sebagai 3 serangkai penjajahan. Jadi mengambil sumber dayanya, baik yang rempah-rempah maupun alam, lalu sebarkan agama dan berkuasa, berjaya, menguasai kawasan-kawasan tertentu, misalnya Hindia Belanda dikuasai oleh kerajaan Belanda gitu ya, oleh
Netherlands ya waktu itu atau the Dutch, lalu Prancis misalnya dia beberapa kawasan Asia Tenggara, Spanyol, Portugis dan sebagainya. Jadi membaca kapitalisme tidak hanya dalam konteks ilmu ekonomi, tetapi juga bisa dibaca melalui cara pandang agama. Ya, sebetulnya di Islam kalau Anda punya pemahaman yang cukup progresif, di Islam sebetulnya mendorong mendorong umatnya untuk punya kekuatan ekonomi, politik, ya, tidak boleh meninggalkan generasi yang lemah. Ya, makanya dikenal siasah Islamiyah, ya politik Islam atau eh muamalah sistem dagang, ya bagaimana cara berdagang melalui cara-cara nilai-nilai Islam misalnya. Jadi sekali lagi kapitalisme di dalam konteks ilmu politik adalah kita sebetulnya mengkritisi kapitalisme itu, memahami dan juga mengkritisi atau menelaah secara kritis apa sebetulnya masalahnya, apakah kapitalisme itu bad atau good ya. Ada buku judulnya Good Capitalism, Bad Capitalism. Nah, ada dua sisi menurut penulisnya itu, kapitalisme yang baik, kapitalisme yang buruk. Itu seperti apa? Apakah semua kapitalisme itu merusak? Itu adalah pertanyaan penting yang Anda harus menjelajah bacaan-bacaan agar tahu posisi apakah ada sisi-sisi baik dari kapitalisme itu. Apakah ada aspek-aspek yang manusiawi dari kapitalisme itu? Apakah ada aspek-aspek kapitalisme yang sesuai dengan spirit agama, misalnya ya. Anda harus banyak membaca, saya kira. Kalau tidak membaca, hanya mendengarkan dari dosen, saya kira pasti sangat tidak memadai. Perlu ada bacaan-bacaan yang beragam ya, sehingga kita tahu aspek mana yang masuk akal bagi kita. Apakah kapitalisme itu masuk akal? Misalnya ada aspek kapitalisme yang tidak masuk akal, tapi ketidakmasuk akalan itu adalah apa ya? Mengalami pembenaran atau ketidakmasuk akalannya itu ternyata justru ada kenyataannya gitu ya. Misalnya hukum kapitalisme yang mungkin karena lu pernah kita singgung, dengan modal sekecil-kecilnya untuk mendapatkan profit atau keuntungan yang sebesar-besarnya. Itu kan bagi nalar tertentu itu namanya merampok. Bagaimana orang modal kecil sekali ingin mendapatkan untung besar sekali. Nah, itu aspek-aspek irasionalitas, tetapi ya memang ada cara berdagang begitu. Bagaimana Anda bisa membuktikannya? Misalnya perusahaan Freeport, Amerika, mengeruk emas di Papua. Berapa modalnya? Saya kira antara antara modal dan hasilnya itu seperti bumi dan langit mungkin, ya. Jadi aspek-aspek bisnis mengeruk sumber daya alam adalah bisnis yang membutuhkan modal sedikit, tetapi mendapatkan keuntungan yang sangat besar, tetapi mewariskan kerusakan yang sangat besar, mewariskan petaka di masa depan yang luar biasa, tidak bisa dibiayai pemulihannya. Itu bisnis-bisnis sumber daya alam. Karenanya bisnis tambang mengeruk sumber daya alam itu adalah bisnis oligarki yang malas, bisnis yang tidak perlu kreativitas. Karena tidak pernah menanam batu bara, tidak pernah menanam nikel,
tinggal panen, tinggal mengambil. Padahal di dalam konteks nasionalis atau di dalam konteks kebangsaan, kenegaraan, sumber daya alam itu adalah milik bersama. Tetapi seringkali, ya sebagaimana pasal 33 UUD 45 ya, seringkali gerak-gerak kapitalisme mengabaikan kepemilikan bersama itu atau common goods atau sumber daya bersama yang dikuasai negara dan digunakan untuk kemakmuran semua orang, semua anggota negara, warga negara gitu ya. Nah, itu pengantarnya. Jadi kita mengkritisi itu. Ya, sementara kalau Anda berada di bisnis digital, bisnis programmer, bisnis AI, tentu saja itu membutuhkan membutuhkan kreativitas, membutuhkan pemikiran, membutuhkan jerih payah, mikir, kerja otak, kerja kreatif ya. Seperti juga peneliti, periset, guru, dosen misalnya, atau Anda di profesi yang lain yang dokter dan sebagainya, itu adalah kerja-kerja yang membutuhkan pengetahuan yang sangat besar. Sementara bisnis bisnis mengeruk, membongkar isi perut bumi adalah bisnis eskavator. Yang penting Anda punya eskavator, nggak perlu sekolah tinggi-tinggi ya, punya truk dan bisa menyewa tongkang atau bisa membeli kapal tongkang, sudah cukup itu. Bumi orang, bumi negara orang, bumi siapapun bisa dijarah, bisa dihancurkan untuk melanggengkan bisnis bongkar-bongkar perut bumi itu. Dan itu adalah tak lain tak bukan adalah sistem kapitalisme, tentu saja. Kapitalisme didakwah sebagai sistem ekonomi yang paling merusak di jagat raya itu. Ya, sistem kenapa begitu? Ya, saya ingin Anda merespon lagi di chat room. Kenapa sistem ekonomi kapitalisme dianggap sebagai sistem ekonomi paling merusak bumi di jagat raya ini, di alam semesta ini? Menjadi sistem ekonomi yang paling merusak. Nah, kalau Anda kelihatan masih on, masih aktif di chat room, berarti Anda masih menyimak. Kalau enggak, berarti sudah capek. Dan mungkin kita enggak bisa lanjut belajar dalam kondisi capek ya. Kira-kira kenapa alasan alasannya harus dibuat seperti kata-kata hari ini ya, tidak perlu panjang, alasan singkat aja. Kenapa sistem ekonomi kapitalistik atau kapitalisme dianggap atau didakwa sebagai sistem perekonomian yang paling merusak di muka bumi? Wow, keren Akbar. Dimas juga sangat oke, sangat quotable ya. Sistem ekonomi kapitalistik menciptakan kondisi orang miskin dan orang kaya makin kaya. That's right, perfect ya. Sempurna sekali ilustrasinya. Lalu Akbar sangat ekologis ininya, rationingnya sangat ekologis karena sistem kapitalisme hanya memikirkan keuntungan, profit, tanpa adanya tidak memikirkan atau tanpa adanya pemikiran soal keberlanjutan atau kelestarian sumber daya yang dipakai, yang digunakan. Sangat keren. Silakan yang lain sebelum saya gas ke slide berikutnya. Sistem yang melakukan monopoli, oke, kata kuncinya, mantap, monopoli. Ada monopoli yang membuat rusak. Monopoli itu mendominasi,
Monopoli itu mengendalikan. Mengendalikan itu artinya harganya tergantung bagi dia. Saat saat panen raya padi, harga beras dijatuhkan. Saat gagal panen, harganya dinaikkan. Itu adalah mekanisme hukum mencari keuntungannya. Dan itu adalah akibat adanya monopoli. Oke, baru tiga, Dimas, Akbar, sama Fatih Firian. Kita tunggu nanti sampai akhir Anda masih boleh merespon. Saya ingin next obrolan kita ya. Jadi kira-kira kita malam ini belajar memahami secara kritis kapitalisme baik secara filosofis maupun politik ya. Kemudian belajar dari pemikiran tentang kapitalisme dari beberapa pemikir, tokoh, lalu identifikasi kritis, kritik, dan mungkin nggak ada ideologi yang menjadi counter dari dominasi ekonomi kapitalistik itu. Ada alternatif nggak? Ada jalan lain nggak? Ada jalan ketiga nggak? Karena apakah kapitalisme selalu dilawan dengan sosialisme atau ada jalan yang tengah, ada jalan ketiga misalnya yang menjadikan sistem yang lebih humanis, tapi hak hak apa namanya hak kepemilikan diakui, tetapi dibatasi misalnya. Jadi mengawinkan antara sosialisme dan kapitalisme. Oke, ada masuk lagi. Karenanya dengan modal yang kecil, seorang berupaya untuk mendapatkan untung atau laba yang sangat besar, tidak perlu apapun dilakukan. Oke, menghalalkan segala cara ya. Sangat etis ya. Terima kasih melengkapi argumen Fikri ya. Itu yang kamu tulis itu etis namanya, argumen politik etis. Bagaimana Anda men-challenge sebuah sistem yang kira-kira menghalalkan segala cara ya, dan tidak peduli terhadap dampak baik bagi manusia maupun bagi alam tempat hidup manusia. Oke, baik. Pelan-pelan. Jadi, apa sebetulnya yang perlu kita highlight, yang perlu kita pahami secara sederhana, makhluk apa kapitalisme itu? Apa karakternya? Wajahnya itu seperti apa? Apakah wajahnya itu iblis atau